Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Wanita Iblis Pemburu Perjaka. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Namaku Hadi. Aku bekerja di sebuah pabrik minuman ringan. Karena saat ini ada sebuah perusahaan besar yang memesan produk kami cukup banyak, maka kami harus lembur. Sore itu aku hendak berangkat kerja. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang membuat jalanan seketika langsung menjadi macet. Ada sebuah kecelakaan motor. Seorang pemuda yang mengemudikan motor dengan kencang dan menabrak sebuah mobil. Darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak tersebut. Pemilik mobil yang ternyata adalah seorang wanita langsung membawa anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Aku pun kemudian melanjutkan perjalananku. Sesampainya di pabrik, aku menuju tempat parking dan memeriksa keadaan. Saat aku di tempat parking, keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk. Saat aku melihat mesin pressing label, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Seperti ada sesuatu di salah satu gear. Karena penasaran, maka aku mendekati untuk melihatnya lebih jelas. Ada sebuah tali yang kusut seperti menyangkut di gear. Aku julurkan tanganku untuk meraih tali tersebut. Tiba-tiba saja mesin menyala sehingga gear itu berputar dan tanganku yang menyangkut di antara dua gear pun putus. "Tolong!" teriakku. Tiba-tiba seorang satpam wanita menepuk pundakku dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Aku yang kaget langsung sadar bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa. Ternyata tadi aku melamun, namun lamunanku benar-benar seperti nyata. Aku mencoba mengatur napas yang sempat tidak beraturan. Gak apa-apa kok Bu," jawabku. Dan satpam wanita tersebut pun kembali ke posnya. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku untuk memastikan tidak apa-apa. Tok tok tok, bunyi ketukan pintu. "Ya masuk," jawabku. Dan masuklah satpam wanita yang tadi dengan tampang yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan berkata, "Pak, ada kecelakaan. Jari telunjuk partiem putus." Aku yang kaget langsung menuju ke tempat kejadian sambil berusaha menelepon rumah sakit terdekat untuk meminta penanganan gawat darurat. Aku menyuruh sopir perusahaan untuk mengantar partiem ke rumah sakit yang sudah aku tunjuk. Sedangkan proses packing untuk sementara aku hentikan dan menyuruh semua karyawan untuk keluar terlebih dahulu. Lalu datanglah pihak kepolisian beserta jajaran direksi perusahaan untuk memeriksa tempat kejadian dan aku dimintai berbagai keterangan. Setelah 30 menit dimintai keterangan, aku memilih menyendiri di ruang kerjaku. Aku terpaku pada jam dinding sembari memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Sore ini aku melihat kecelakaan motor. Aku mengalami hal seperti mimpi bahwa tanganku putus, yang pada akhirnya justru terjadi pada salah satu karyawanku. Aku membuka laci meja kerjaku, dan aku terkejut sekali melihat potongan jari telunjuk yang dilumuri darah. Aku langsung berteriak sambil menutup hidung dan mulutku. Aku keluar ruangan dan memberitahu kepada semua yang ada di sana bahwa aku menemukan potongan jari telunjuk. Saat pihak kepolisian memeriksa, diambillah potongan jari tersebut untuk diselidiki. Aku pun dibanjiri pertanyaan, kenapa bisa jari itu ada di laci mejaku? Aku hanya bisa menjawab tidak tahu. Diperiksanya CCTV yang ada di dalam ruang kerjaku menunjukkan ada seorang satpam wanita yang menaruh. Ya, aku ingat. Orang tersebut adalah satpam wanita yang datang ke
ruang kerjaku untuk memberitahu ada kecelakaan. Karena sangat panik, sehingga saat aku berlari menuju tempat kejadian, tidak memperhatikan bahwa satpam wanita itu justru diam di dalam ruang kerjaku dan menempatkan potongan jari tersebut. Ternyata setelah aku amati wajahnya, ternyata satpam wanita itu juga yang tadi pagi mengalami kecelakaan di depan rumahku. Dia adalah wanita pemilik mobil yang membawa anak kecelakaan itu ke rumah sakit. Bagaimana bisa dua orang yang sama itu hadir dalam waktu bersamaan? Lalu pihak polisi menanyakan siapa orang tersebut, namun aku tidak bisa menjawabnya. Aku seperti asing dengan wajahnya. Bahkan saat beberapa karyawan ditanya tentang orang tersebut, semuanya tidak mengenalnya. Salah seorang anggota polisi langsung berteriak, "Tutup gerbang dan suruh semua karyawan masuk." Lalu para polisi mencari-cari orang yang ada di CCTV. Ketika semua karyawan duduk berbaris, satpam wanita itu seperti enggan untuk berdiri. Hingga akhirnya dengan gerakan yang sangat cepat, tangan wanita itu langsung mengambil sebuah pisau dan menodongkan di leherku sambil memitingku. Sontak semua anggota polisi langsung mengarahkan senjata ke satpam wanita itu. Aku tidak habis pikir. Aku seorang pria yang tinggi besar, namun benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pitingan wanita itu. Dia mencengkeramku begitu kuat dengan membisikkan kata-kata, "Aku akan selalu ada. Aku akan selalu menterormu." Perlahan-lahan dia menggiringku ke tempat di luar ruangan. Setelah dia merasa di tempat yang aman, tiba-tiba dia mendorongku sampai aku terjatuh. Dan satpam wanita itu pun langsung kabur entah kemana. Sampainya di rumah, aku langsung mandi untuk membersihkan tubuhku dari noda-noda yang ada. Sambil bersantai, aku pun scroll-scroll HP. Aku sangat terkejut ketika melihat sebuah berita yang sangat mencengangkan, di mana ditemukan dua orang mayat di kebun tebu. Dua orang pemuda dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, di mana kedua tangan dan kakinya sudah hilang entah kemana. Dan dari identitas kedua pemuda itu, juga foto yang ditampilkan, aku sangat mengenali kedua pemuda itu. Mereka adalah korban kecelakaan tadi pagi dengan wanita itu. Berarti tadi pagi wanita itu tidak membawa kedua anak itu ke rumah sakit, tapi justru memutilasinya di kebun tebu. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa dia bertindak sangat mengerikan? Keesokan harinya aku menemui Siska, kekasihku. Aku ceritakan semuanya apa yang aku alami dan semua teror-teror yang menimpaku. Terlihat Siska sangat khawatir dengan apa yang terjadi padaku. Kemudian dia mengusulkan agar aku mendatangi kakeknya. Kakeknya Siska ini tinggal di desa yang lumayan jauh dari tempatku. Di desanya, beliau ini terkenal sebagai seseorang yang sering dimintai tolong untuk masalah hal-hal gaib. Tanpa menunggu lebih lama lagi, 2 hari kemudian aku mengajak Siska pergi ke tempat kakeknya. Setelah tiba di tempat kakeknya, aku ceritakan semua masalah yang aku alami. Kemudian sang kakek bertanya kepadaku, "Apa engkau mengenal 2 orang lelaki yang mengalami kecelakaan bertubrukan dengan mobil wanita itu?" "Saya kurang mengenalnya, kek. Tapi saya sering berjumpa dengan 2 pemuda itu. Mereka kalau naik motor memang sering ugal-ugalan." Kemudian aku tunjukkan biodata 2 pemuda itu yang aku dapat dari akun media sosial mereka. Setelah melihat biodata pemuda itu, kakeknya Siska kemudian menanyakan wetonku. Walaupun aku agak kurang paham, tapi akhirnya aku jawab kalau wetonku Selasa Kliwon. Kemudian sang kakek mencatat tanggal lahir kedua pemuda yang telah menjadi korban kecelakaan dan mutilasi kemarin.
Setelah itu, tanggal lahir mereka dikonversikan ke tanggalan Jawa. Dan akhirnya diketahui kalau mereka itu juga mempunyai weton yang sama denganku. Weton Selasa Kliwon. Sejenak sang kakek menghela napas panjang. Sepertinya wanita yang menterormu ini salah seorang pengikut iblis wanita yang bernama Nyai Cempakaweni, kata kakeknya Siska. Kemudian beliau melanjutkan, pengikut iblis ini biasanya melakukan ritual-ritual agar mereka awet muda dengan menumbalkan lelaki perjaka yang mempunyai weton Selasa Kliwon. Sebelum para lelaki ini dijadikan tumbal, mereka akan diteror terlebih dahulu sampai menjadi gila. Setelah gila, baru nyawa mereka akan dicabut. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Kek? Tanyaku penuh rasa cemas. Untuk kesekian kalinya, sang kakek menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, untuk lepas dari jeratan tumbalnya Nyai Cempakaweni, kamu harus menikah secepatnya. Jika sudah menikah, maka iblis itu tidak akan berani mengganggumu lagi. Mendengar hal itu, aku dan Siska langsung saling berpandangan. Kemudian aku berkata kepada sang kakek, sebenarnya saya sudah merencanakan akan menikah dengan Siska, Kek. Tapi kira-kira masih setahun lagi. Mendengar hal itu, sang kakek tersenyum. Kemudian dia berkata, sepertinya kalian harus mempercepat jadwal pernikahan kalian. Namun, untuk menghindari teror itu, ada sebuah cara. Cara apa, Kek? Tanyaku spontan. Kemudian sang kakek berkata, kamu harus berpuasa di hari kelahiranmu. Jadi intinya, setiap hari Selasa Kliwon, kamu harus berpuasa. Dan dalam 1 bulan itu ada 1 kali hari Selasa Kliwon. Jadi berpuasanya sebulan sekali. Namun ini tidak bisa seterusnya, karena maksimal ini 10 kali berpuasa saja. Lebih dari 10 kali, maka teror itu akan menghantuimu lagi, dan mungkin kamu bisa gila dan menjadi tumbal. Maka dari itu, aku sarankan kalian harus menikah sebelum 10 bulan dari sekarang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kakeknya Siska, kami pun berpamitan. Pada malam harinya, aku merasakan tenggorokanku sangat kering dan sangat haus sekali. Aku pun bangun dari tempat tidurku dan berjalan menuju dapur. Setelah minum segelas air, aku mendengar di kamar mandi ada suara gemericik air. Aku pun bertanya-tanya dalam hatiku, siapa ya malam-malam begini mandi? Bu, ibu, apa ibu ada di dalam? Tanyaku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban. Siapa ya yang ada di kamar mandi? Aku pun kemudian pergi ke kamar ayah dan ibuku. Aku lihat mereka sedang tertidur pulas. Kemudian aku pergi ke kamar adikku. Di situ pun aku lihat adikku juga sedang tertidur pulas. Belum habis rasa heranku, kembali aku dengar suara gemericik air di kamar mandi. Siapa itu di kamar mandi? Semua orang di rumah ini sedang tertidur di kamarnya masing-masing. Aku pun akhirnya berusaha tidak menghiraukan semua itu dan langsung kembali ke kamar tidurku. Namun untuk kembali ke kamar tidur, aku tetap harus melewati kamar mandi. Begitu melewati kamar mandi, suara gemericik air itu semakin kencang. Walaupun dipenuhi rasa takut, namun ternyata rasa penasaran dalam hatiku lebih kuat. Aku pun diam-diam membuka pintu kamar mandi. Aku lihat kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu aku berbalik, aku sangat terkejut sekali. Aku melihat di depanku ada sosok wanita yang kemarin menterorku. Wanita itu tersenyum menyeringai menyeramkan sekali. Dan yang lebih menakutkan,
Di kiri kanannya dia didampingi dua sosok pocong yang sangat menakutkan. Aku pun langsung menjerit sekeras-kerasnya. Dan aku merasakan seperti terbangun dari tidur. Ternyata aku baru saja bermimpi. Namun mimpi itu benar-benar seperti nyata. Mungkin itu salah satu bentuk teror wanita itu agar aku menjadi gila. Aku langsung pergi ke ruang tamu dan membuka kalender yang terpasang di dinding. Aku hitung hari dan tanggalnya. Ternyata hari Selasa Kliwon masih 2 hari lagi. Berarti besok lusa aku sudah mulai bisa berpuasa. Dan aku berharap teror itu tidak akan menggangguku lagi. Keesokan malamnya aku kembali bermimpi persis seperti malam kemarin. Ternyata wanita itu benar-benar menterorku. Dan akhirnya hari Selasa Kliwon telah tiba. Aku pun berpuasa. Setelah aku berpuasa di hari kelahiranku, aku merasakan jiwaku lebih tenang dan bisa tidur nyenyak tanpa diganggu teror mimpi buruk dari wanita iblis itu. Namun aku kembali ingat kata-kata kakeknya Siska, kalau aku hanya mempunyai waktu 10 kali berpuasa, maka sebelum 10 bulan aku harus bisa menikah dengan Siska. Aku pun langsung menceritakan semua masalahku kepada kedua orang tuaku. Aku ceritakan juga kalau aku juga sudah berdiskusi dengan kakeknya Siska. Mendengar hal itu, ayahku langsung mengambil tindakan dengan mendatangi kedua orang tuanya Siska seminggu kemudian. Tidak lupa, sebelum mendatangi kedua orang tuanya Siska, ayahku menjemput kakeknya Siska di desanya dan mengajaknya pergi ke rumah kedua orang tua Siska. Setelah semua pihak terkait berkumpul, kami pun bermusyawarah dan akhirnya ditentukan kalau aku dan Siska akan menikah 4 bulan lagi. Akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu telah tiba. Aku dan Siska menikah tepat 4 bulan setelah semua teror-teror itu terjadi. Dan benar apa yang dikatakan kakeknya Siska. Setelah aku menikah dengan Siska, aku sudah tidak pernah diganggu oleh wanita iblis itu. Kadang aku bertanya dengan diriku sendiri, siapa sebenarnya wanita itu dan bagaimana dia mengenalku. Tapi akhirnya aku menepis semua pikiran itu. Aku merasa itu tidak perlu aku pikirkan dan aku tidak perlu lagi mengingat semua itu. Yang penting sekarang aku sudah bisa hidup tenang bersama istriku. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.